ketika gue memutuskan untuk bekerja dan tinggal di Jepang, gue pikir hidup gue bakal berubah menjadi lebih baik. Tapi ternyata semakin lama gue tinggal di sini, semakin gue sadar ternyata semuanya itu nggak seindah dengan apa yang kita bayangkan. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Dulu gue berpikir bahwa Jepang itu negara impian. Ya bagaimana tidak, negara maju, masyarakatnya yang sangat disiplin, teratur, sopan, dan teknologinya yang sangat luar biasa. Terus gue datang, ya sama dengan banyak orang biasanya, membawa harapan yang sangat besar sekali. Tapi setelah 2 tahun lebih gue tinggal di sini, gue baru sadar ternyata sesuatu hal yang indah terlihat di luar itu tidak seindah dengan kenyataan. Jadi video kali ini izinkan gue bercerita tentang pengalaman kenyataan hidup selama gue tinggal di Jepang. Ini akan menjadi sebuah perspektif yang berbeda, dan mungkin teman-teman pun belum pernah mendengar sebelumnya. Udah banyak itu orang bilang bahwa masyarakat Jepang itu sopan, teratur, disiplin, dan segala macam lah ya. Tapi dibalik itu semua, ya, dibalik kata kayak sumimasen, minta maaf ya, terus kayak arigatou gozaimasu, kayak terima kasih. Nah, dibalik itu semua, itu terdapat sesuatu hal yang kita itu nggak bisa tahu, karena mereka itu cenderung tertutup. Dan gua rasa seperti kayak ada jarak yang sangat jauh sekali, dan kita itu bakal merasa kayak kesepian, bahkan di tengah keramaian sekalipun. Selain itu, budaya malu, takut melakukan kesalahan, itu sangat kental sekali di sini. Ya sebenarnya sisi baiknya ada juga, yaitu bisa membuat ya masyarakat menjadi lebih disiplin. Di balik kesempurnaannya Jepang, ya, di bawahnya terdapat tuntutan dan tekanan yang sangat besar untuk tampil selalu ideal, baik di pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan sosial. Dan mereka itu dituntut atau diajarkan untuk ya perfect gitu, bukan menjadi manusia biasa. Ada banyak orang yang bercerita bahwa mereka itu ya terbebani, depresi, dan ya stres gitu. Tapi mereka nggak bisa mengungkapkan itu semua. Kalau kita ngomongin etos kerja masyarakat di Jepang, ya itu udah nggak ada bandingannya lagi. Mereka ya etos kerjanya sangat luar biasa, pekerja keras gitu, bahkan ya seringkali mereka itu bekerja terlalu keras. Dan gua di sini ya menyaksikan sendirilah gitu ya, bagaimana masyarakat Jepang di sini mendedikasikan semua waktu mereka untuk di tempat kerja. Bahkan ya untuk dirinya sendiri pun mereka nggak punya waktu, apalagi untuk keluarganya. Gua awalnya kagum dengan dedikasi mereka, tapi itu semua membuat gue jadi bertanya-tanya, apakah hidup seperti itu sehat? Terus apa gunanya dong ekonomi maju, tapi mereka merasa hampa? Jepang itu terkenal dengan stabilitas ekonominya, tapi realitanya, balik lagi, hidup di sini itu nggak semewah dan seindah yang kita bayangkan. Ya teman-teman bekerja di sini sebagai tenaga asing seperti gua, ya jangan harap bakal hidup nyaman, karena kebanyakan ya gaji kita itu bakal habis dipakai buat ya biaya hidup sehari-hari, transportasi, dan lain-lain. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun lebih gua tinggal di sini, gua bisa merasakan harga bahan pokok di sini itu naik 100 sampai 250% lebih, tapi gaji ya tetap segitu-gitu aja. Ya sama halnya seperti ya teman-teman yang sekarang rasakan di Indonesia. Selain itu juga ya banyak masyarakat Jepang yang merasa stuck gitu dengan hidupnya sendiri, karena ya mereka bekerja ya hanya untuk bertahan hidup saja. Salah satu hal yang jarang sekali dibahas yaitu bagaimana politik dan kebijakan sosial yang sebenarnya. Banyak sekali kebijakan yang kurang ya berpihak kepada masyarakat, terutama ya anak-anak muda dan ya pekerja asing. Kalau kalian pernah dengar atau ada orang yang pernah bilang bahwa Jepang itu adalah negara yang bebas dari korupsi, apakah itu semua benar? Sebaiknya ya Anda tinggal dulu lah setidaknya 1 tahun di sini. Terus Anda amati lingkungan sekitar dan ya banyak ngobrol lah dengan masyarakat setempat, masyarakat pribumi, bagaimana politik di sini, bagaimana kebijakan nasional di sini gitu. Harus teman-teman garis bawahi bahwa Jepang itu nggak seperti Indonesia, yang mana Indonesia itu punya lembaga pemberantasan korupsi ya khusus gitu, KPK. Yang mana KPK di sini ya dia bertugas secara independen gitu, nggak ada kontrol dari pemerintahan pusat. Sedangkan Jepang nggak punya itu. Semua lembaga pemerintahan di Jepang di sini yaitu dikontrol oleh pemerintahan pusat. Bahkan televisi juga dikontrol oleh mereka gitu. Jadi teman-teman pun bisa bayang dong kayak mana. Semua yang gue ceritakan di sini ya nggak ada maksud gue untuk menjelek-jelekan Jepang. Yang ada malah gue terima kasih gitu, karena gue bisa mendapatkan pengalaman yang sangat banyak di sini. Tapi yang gue ingin yaitu teman-teman itu bisa lebih memandang sesuatu itu lebih jujur, karena nggak ada yang namanya negara sempurna.
Begitupun Jepang. Untuk gue pribadi, sebenarnya banyak sekali pengalaman hidup yang bisa gue ambil dari negara cahaya Asia ini. Ya penting sekali kita untuk menghargai kebaikannya. Tapi kita juga harus sadar bahwa ada sisi lain yang harus kita pahami. Buat teman-teman yang punya mimpi ingin bekerja di Jepang dan tinggal di Jepang, go away gitu. Kejarlah mimpi kalian. Tapi ingat, ya persiapkan juga diri kalian. Jangan hanya fokus pada keindahannya saja. Kalian juga harus menyiapkan mental untuk menghadapi realitanya. Karena pada akhirnya yang membuat hidup kita berarti adalah bagaimana kita menjalaninya, bukan di mana kita tinggal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan apabila ada teman-teman yang mempunyai cerita yang sama, pengalaman yang sama, atau ya pengen bertanya, ya boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tetap support channel ini, semoga bisa menjangkau lebih banyak orang lagi ya. Dan thank you sudah menonton, see you next video.